Tapi saya juga mau bilang bahwa sebelum jadi pemimpin dulu juga saya mulainya dari bawah sekali, sangat bawah ya. Jadi saya nggak ujuk-ujuk langsung di atas dan kemudian turun lagi ke atas lagi, turun lagi dan sebagainya ya. Itu hanya posisi. Tapi ternyata memang saya mau mungkin secara rendah hati mengingatkan bahwa kita semua sebenarnya terlahir sebagai pemimpin. Cuma situasi dan kondisi dan mungkin orang-orang ini yang sekitar kita, bahkan diri kita sendiri yang sepertinya akhirnya seakan-akan mengunci potensi itu nggak keluar. Harapannya malam hari ini walaupun ini materi yang sederhana, simple ya, bisa membangkitkan semangat jiwa-jiwa kepemimpinan di hatinya Bapak Ibu. eh, dan bisa bermanfaat di level pekerjaannya dan mudah-mudahan suatu saat nanti jikalau nanti menjadi pemimpin atau sudah menjadi pemimpin itu akan jadi pemimpin yang lebih amanah dan lebih memberi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di acara free webinar Service Excellent for Hospital Leaders. Perkenalkan nama saya Dr. Rusdi. Untuk Bapak Ibu yang baru berkenalan atau baru mengenal tentang saya adalah dokter yang sangat peduli terhadap layanan berkualitas tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien. Nah, nanti saya akan kasih satu atau dua contoh kejadian di lapangan. Sekali lagi tujuannya bukan untuk mengkritisi institusi atau juga mengkritisi individu, membuka aib seseorang, tapi lebih kepada tujuan untuk proses pembelajaran. Jadi saya minta Bapak Ibu bisa aktif ya. Nah, saya kasih contoh kasus yang satu ini. Sosok Dr. Desi Susanti, Direktur RSUD Padang dinonaktifkan usai viral tolak pasien KIS berakhir tewas. Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat, KIS, meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat, IGD, Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Desi, warga Kecamatan Kuranji, Kota Padang, mengembuskan napas terakhir di IGD RS Siti Rahmah Padang, Sabtu, 31 Mei 2025, pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal dunia, Desi sempat mengalami sesak napas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin, Jumat, 30 Mei 2025. Namun, saat itu, pihak RSUD Dr. Rasidin menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Dokter menyatakan bahwa ia, Desi, hanya sesak napas, tensinya normal dan tidak memenuhi unsur kedaruratan. Jika ingin mendapatkan perawatan dialihkan ke umum, kata sepupu korban, Suyudi, dilansir tribunpadang.com. Akan tetapi, karena pihak keluarga tak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, napas Desi makin sesak hingga dilarikan ke RS Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di RS Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembukan napas terakhirnya pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Padang, Fadli Amran, menonaktifkan jajaran RSUD Rasidin Padang setelah adanya dugaan kelalaian dalam melakukan pelayanan yang berujung meninggalnya Desi. Buntut dari viralnya video tersebut, Dr. Desi Susanti, Direktur RSUD Dr. Rasidin Padang dinonaktifkan. Nah, sekarang Bapak Ibu punya waktu 1 menit. Ya, jikalau menurut Anda, ya boleh berkomentar apa aja. Apakah direktur yang baru dalam hari ini adalah PLT ya, Kepala Dinas Kesehatan, menggantikan direktur yang lama dan kemudian ada dua jabatan lagi yang dicopot ya gara-gara kasus viral tersebut, apakah akan otomatis bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Silakan waktunya 1 menit dari sekarang. Gak ada benar salah ya. Ada berapa ya nih? Saya lihat dulu. Yang menjawab belum tentu. Ya, belum secara otomatis langsung tidak bisa, tapi secara bertahap mungkin. Tapi harapannya kan pasti tentu ada perubahan dan gak pakai lama sehingga akhirnya keputusan dicopot itu langsung segera. Karena kalau misalnya tidak, ya, kenapa terburu-buru melakukan pencopotannya saat itu juga? Oke, tapi sekali lagi nggak ada benar salah ya. Nanti kita ambil pelajarannya nanti setelah ikut beberapa materi dari saya. Oke.
Kasus yang berikutnya ini adalah kasus yang bukan kasus ya, saya bilang potret di lapangan ya, yang ternyata ini wali kotanya di Kota Blitar ini sampai ngantor di Rumah Sakit RSUD Mardi Waluyo. Rumah sakit ini disinyalir mengalami kesulitan finansial dan kemudian ya benar-benar memiliki banyak hutang lebih dari puluhan miliar ya, lebih dari hampir berapa puluh miliar ya. Yang intinya akhirnya operasionalnya jadi terganggu. Nah, sampai-sampai akhirnya wali kota memutuskan untuk ngantor di Rumah Sakit RSUD di Waluyo tanggal Juni ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu boleh jawab ya. Menurut Anda, apakah wali kota yang ngantor di RSUD akan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Ayo, kira-kira itu sikap yang pas atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Waktunya 1 menit dari sekarang. Yuk. Alright, perhatikan kasus yang ketiga. Surabaya yang pelayanannya menggunakan BPJS gratis, tapi bisa merasakan kepuasan dalam hal pelayanan yang kami lakukan di rumah sakit ini. Seperti teman-teman tadi lihat, bagaimana kelas 3 kami sudah sesuai dengan standar, meskipun standar itu ukurannya antar bed itu adalah 1,5 meter, tapi tadi lebih dari 1,5 meter, sehingga kami berharap memang ada kenyamanan pasien. Dan ketika kenyamanan itu, maka psikologinya juga berjalan, sehingga insya Allah pasien juga bisa lebih bahagia sehingga lebih cepat sembuh. Dengan diresmikannya RSUD Eka Candrarini, Pemkot Surabaya kini memiliki 3 RSUD, yakni RSUD Dr. Suwandi, RS Rumah Sakit Bakti Dharma Husada atau BDH, dan RSUD Eka Candrarini. Mewah, bagus, lantainya tadi bagus, lampunya bagus, ada eskalatornya. Kemudian rumah sakit ini menghabiskan dana 500 miliar alias setengah triliun ya. Itu belum termasuk CT scan dan MRI yang saat ini katanya belum datang. Nah, mereka itu sudah operasional di awal atau di akhir tahun 2024 atau di awal 2025. Nah, kita lihat ya kabarnya sekarang. Di bulan Juni ini, Komisi D DPRD itu bilang RSUD ini ternyata REK Candrarini tekor. Ya, jadi sampai bilang udah deh nggak usah bangun rumah sakit dulu katanya gitu ya. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Bapak Imam Sapi'i menyoroti kondisi keuangan RSUD Eka Candrarini yang tekor. Pendapatan rumah sakit itu bahkan tidak sampai 5 miliar, 5% dari target 105 miliar setahun, tahun 2025 ya. Dalam rapat evaluasi triwulan pertama tahun anggaran 2025, Bapak Imam mengatakan hingga Mei, pendapatannya masih jauh hanya 3,5 miliar atau 3,39% dari target yang ditetapkan pemerintah. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa jawab ya. Menurut Bapak Ibu, apakah rumah sakit mewah otomatis layanannya pasti baik dan dipilih masyarakat seperti tadi ya. um, Kepercayaan diri Bapak Wali Kota yang tadi berharap ini pasti bagus dipilih masyarakat ya sampai targetnya 105 M per tahun. Ternyata, nah pertanyaannya, menurutkah Bapak Ibu, apakah rumah sakit mewah otomatis layanan itu pasti baik dan dipilih masyarakat? Silakan tulis di kolom chat. Yo ya, ini contoh-contoh kasus di lapangan. Bapak Ibu boleh baca ceritanya teman-teman sekalian yang ada di dalam kolom chat. Jadi biar sama-sama tahu ya, kira-kira kanan kiri. Saya nggak perlu baca semuanya ya. Nanti yang penting materinya dulu. Oke, kita lanjut ya. Wah, ya. Healthcare is a service industry. Layanan kesehatan itu adalah industri jasa. Nah ya, jadi supaya saya membantu secara humble mengingatkan kembali bahwa layanan kesehatan itu industri jasa, Bapak Ibu. Nah, apa maksudnya industri jasa? Kenapa kita harus diingatkan kembali? Karena pada industri jasa, secara natural produknya hampir sama. Sama, hampir sama, mirip. Maksudnya apa sih?
Ya sama kalau misalkan ya, karena ini sifatnya jasa, maka sebenarnya yang kelihatan-kelihatan itu tidak terlalu ya. Kalau kalau misalnya kita bicara jasa, maka ini adalah sesuatu yang pada umumnya kurang lebih sama. Maksudnya begini, kalau di layanan kesehatan tuh, kalau layanan gawat darurat ya kurang lebih sama ya gitu-gitu ya. Jadi begitu maksudnya ya lewat UGD, nggak ada layanan gawat darurat lewat poli. Nah, kemudian di triase, kemudian di triase ditentukan ini masuk kriteria kegawatan atau tidak. Dan kalau iya baru bisa di cover BPJS, kalau enggak ya jadi pasien umum sekarang begitu kan ya. Naturalnya sama. Kalau di poli juga gitu sama. Kalau di poli pasien BPJS nggak bisa datang ke rumah sakit lewat poli tanpa ada surat rujukan atau pengantar dari klinik atau PPK satunya. Demikian juga layanan operasi, layanan rawat inap dan sebagainya pada umumnya sama. Naturalnya homogen sama. Nah, artinya apa? Kalau makanya kalau ada pekerja udah bekerja di sini, ya kurang lebih dia tinggal bawa apa yang sudah didapatkan di rumah sakit sebelumnya, tinggal melakukannya, meneruskannya, kurang lebih sama, hampir sama. Pekerjaannya dokter umumnya kurang lebih begitu sama. Pekerjaan dokter spesialisnya pada saat memberikan layanan jasa kurang lebih sama. Lantas, bagaimana caranya supaya kita ini bisa unggul? Apakah pakai gedung yang harus mewah, sementara BPJS itu klaimnya sama? Yuk kan? Klaimnya sama. Kalau misalnya ya, di Surabaya lantainya marmer sama yang lantainya ubin biasa, pasien BPJS sama, bayarannya sama. Jadi apa dong yang caranya membuat kita unggul ya, supaya dipilih unggul? Nah, dia bilang, Bapak Ibu, ternyata kalau di rumah sakit tuh mau unggul, maka kita harus service excellent. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau unggul, mau berbeda di pasaran, ya, mau istilahnya memberikan pengalaman yang berbeda, yang positif untuk pasien dan keluarganya, maka sebaiknya pelayanan yang service excellent. Ya, karena kita layanan jasa. Jadi kalau service excellent ini sekali lagi apa sih? Nah, ini yang kita akan kutak-kutik ya Bapak Ibu. Supaya apa ya tadi udah mewah ya ternyata nggak nggak dipilih juga ya kan. Terus apa? Bagaimana dipilih? Apakah harus kepalanya langsung diganti? Oh, belum tentu. Kalau misalkan tidak bisa service excellent ya. Apakah penggantian kepala ujungnya ya kepalanya rumah sakit itu bisa akhirnya membuat layanannya itu jadi prima ya kan berbeda dan unggul dari pasaran ini ya belum tentu ya dan apakah nanti wali kota yang duduk di kantor ya RSUD itu bisa kemudian akhirnya membawa jajaran dan bawahannya untuk memberikan service excellent. Inilah yang menjadi tantangan. Alright. Dulu saya pikir ya kalau misalnya, waduh kalau misalnya saya bakal menang gitu ya dengan rumah sakit yang bangunannya bagus, dokternya keren-keren, alatnya paling high end dan segala macam dan segala macam. Ternyata ya, ternyata bangunan mewah, alat-alat yang canggih, kemudian investasi yang mahal. Itu kalau misalkan yang orang yang bekerja di dalamnya atau human capitalnya itu tidak terarahkan atau tidak punya visi yang sama dan kemudian tidak tahu misinya apa, itu akan sulit berantakan gitu ya. Apalagi dulu itu saya ditarget kalau bikin rumah sakit itu dalam waktu 6 bulan atau setahun itu udah nggak mau keluar uang lagi mereka. Jadi ya udah ini modalnya lu nggak akan dapat nggak akan lagi dapat tambahan modal gitu loh. Jadi ya udah pokoknya berhenti. Nah, kalau kamu survive ya syukur kalau enggak ya berhenti. Jadi bahkan yang rumah sakit satunya itu cuma dikasih waktu 6 months, 6 bulan. Jadi udah harus bisa membiayai rumah sakitnya sendiri. Entah gimana caranya. Dan ternyata ya sulit untuk bisa bilang bahwa rumah sakit yang mewah ini menjadi apa namanya daya pikat mereka untuk bisa datang. Kalau ternyata layanan kita bukan layanan yang service excellent.